siapa Habib? Itu dzurriyyah dari Rasulullah, keturunan dari Sayyidina Ali. Banyak saya ngumpulkan hadis-hadis itu yang orang umat Islam harus hormat. Menanggapi sesuatu jangan hanya nafsu, sandarkan hukum Allah. Mongko Habib Rizik itu jelas itu waliullah. Man adhani walian faqad adantu bil harbi. Sapa nglarani wali Allah yang akan menghancurkan. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah. Ini saya dapat informasi. Bahkan informasi pertama yang memberikan saya dari kelompok Habaib sendiri, kelompok Habaib Banyuwangi. Nomor dua, saya banyak WA dan telepon dari luar kabupaten. Tuh, kiai-kiai. Enak sing boso ning Basurenjak gimana Pak Kiai? Habib saya di Banyuwangi kok ditolak, ini ada apa? Itu WA. Juga ada yang masalah apa Pak Kiai Banyuwangi Habib saya kok ditolak. Ini kiai-kiai yang telepon saya dari luar kabupaten. Nah, setelah itu saya malah dikirimi videonya penolakan ini. Nah, setelah itu saya ambil sikap. Menurut saya masalah penolakan ini, yang nolak ini orang yang goblok tidak tahu agama. Menurut saya. Tapi sebelum saya menjelaskan dengan luas, yang sampai ke pedoman beberapa hadis, saya pernah mengumpulkan hadis-hadis tentang dzurriyyah Rasulullah SAW. Termasuk kalau sekarang di Indonesia bisa menamakan Kaprai Habib. Siapa Habib? Itu dzurriyyah dari Rasulullah, keturunan dari Sayyidina Ali. Banyak saya mengumpulkan hadis-hadis itu yang orang umat Islam harus hormat. Antara lain, ini yang apa? Untuk mengembirakan dulu. Rasulullah menyampaikan, asbatukum ala syirat, asadukum hubban li ahli baiti wa li ashabi. Orang di antara kalian yang kuat untuk menguat nang siratal mustaqim besok yang lurus dan kuat. Wong sing banget merasa cinta kepada Arifet rupane dzurriyyah dan pada para habaib. Seneng cinta aman siratal mustaqim. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah menyampaikan bukan kehendak saya, hakikat itu wahyu dari Allah. Kalau wahyu pasti benar. Antara lain saya sampaikan. Ini saya ngebang-ngebang seneng ben seneng nang dzurriyyah. Arbaatun dawe Nabi ana syafi'un. Al mukrim li dzurriyyati. Besok tak tanggung tak syafaati nang dina kiamat besok. Kan dawe Kanjeng Nabi. Siji, wong sing hormat nang keturunanku, nang para habaib. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Nomor loro wal qadilam kawit wong sing nekani kebutuhane dzurriyyah atau para habaib. Nomor 3 wasailahum fi umurim indama tarru ilaih. Wong sing duwe kebutuhan terus sangka habaib ana butuh apa gak duwe, nulung bantu iku. Nomor 4 wal muhibbu lahum bi qalbihi wa lisanihi. Orang yang menyatakan cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, kepada para habaib, hati dan lisannya merasa cinta. Ini bakal oleh syafaat Rasulullah. Nah, ini yang berat. Ini saya ngomong tidak hanya nafsu, tapi ini syariat. Diriwayatna sangka Abi Sa'id Al-Khudri, dawuh Kanjeng Nabi. Istadda ghadabullah alaman azani fi itrati. Banget bendune Allah. Pol bendune Allah. Nang wong sing nglarakne aku sebab nglarakne keturunanku, sebab nglarakne cara sane nglarakne para habaib-habaib. Banget akan diancam Allah di bendune Allah. Ini kaitan kegiatan Banyuwangi penolakan Habib. Saya melihat video. Satu, hanya alasannya Habib Syekh mengatakan Habib Rizik idolaku, Habib gurunya idolanya ini NU gurunya. Hanya kata-kata itu kok ditolak, dikatakan bohong.
Endi agama, endi syariat, endi hadis, endi ayat sing nglarang wong ngomong kaya ngono. Nanggapi sesuatu jangan hanya nafsu. Sandarkan hukum Allah. Mongko Habib Rizik itu jelas itu waliullah. Man adhani walian faqad adhantu bil harbi. Sapa nglarani wali Allah yang akan menghancurkan. Ojo gampang-gampang tentang apa. Orang ngerti alasannya. Ngalibak orang ngerti tentang Habib itu loh. Wong bento kok diikuti. Kiai-kiai sapa sing arep dijak demo. Akan 1.000, 5.000 demo. Masyarakat sapa? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi yang pertama saya minta maaf ya Pak Kiai Sepuh, panjenengan iku keliru, panjenengan iku ya tidak memiliki data. Jadi Pak Kiai ya, kalau panjenengan itu memiliki data bahwasanya Khabib Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi SAW, mana buktinya Pak Kiai? Ya memang hadis-hadis yang dibawakan oleh Pak Kiai ini hadisnya benar. Namun apakah Ba'alawi ini zuriat Nabi? Ini harus perlu pembuktian. Begitu Pak Kiai. Jadi jangan asal Habib Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi SAW. Mana buktinya Pak Kiai? Pak Kiai kalau tahu ya bahwasanya Khabib ini kalau berceramah pasti geleng-geleng kepala Pak Kiai. Ya, ada yang bisa menurunkan rantai empas dari langit. Ada juga yang ceramah itu dawir. Ini yang paling parah ya, ada Khabib datang ke Mukibin. Mukibinnya ini kiai, memiliki istri yang ya cukup cantik gitu teman-teman. Khabibnya ini meminta istri kiai tersebut. Wah, kalau Pak Kiai dengar ya masalah ini, waduh Pak Kiai mungkin geleng-geleng kepala sambil tepuk jidat gini ya. Waduh, ternyata saya salah gitu. Ada juga ya Khabib yang datang ke rumah kiai, yang namanya kiai ini kan yang katanya ya si Khabib ini kan zuriat Nabi, ya mesti hormat, punya uang sedikit dikasih. Nah ini si Khabib ini diamplopin sama kiai, langsung dibuka di depan kiai tersebut. Ya kiai hanya ngelus dodo ya teman-teman, kan gak ada sopan santunnya. Nah, amplopnya dikit langsung dibanting di depan kiai. Astagfirullah. Itu ada kejadian seperti itu teman-teman, dan ada videonya pernah saya tayangkan di channel ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi Pak Kiai tadi menyebutkan bahwasanya yang tidak percaya ataupun yang menolak Habib ini bukan zuriat Nabi SAW ya, ini adalah orang-orang goblok gitu. Berarti yang meneliti nasab seperti Kiai Imad Al-Bantani ini orang goblok dong ya, meneliti kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA, berarti orang goblok gitu. Nah maka dari itu ya Pak Kiai ini harus banyak ya mencari tahu, benar nggak ini Khabib ini keturunan Nabi, jangan asal khusnudon saja. Apalagi Pak Kiai tadi itu mengatakan ya bahwasanya Khabib Rizik ini adalah wali Allah. Allahu Akbar. Ini tahu dari mana teman-teman ya? Wali Allah kok seperti itu ucapannya? Wali Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini wali Allah kok malah mencaci maki, omongannya kotor, provokasi, mengadu domba umat. Jadi nggak ada ya teman-teman ya cerminan wali Allah, apalagi karakter yaitu Rasulullah SAW teman-teman. Nah inilah Pak Kiai yang harus kita luruskan. Jadi jangan menggoblok-goblokkan orang yang tidak percaya Khabib gitu. Coba mari kita dengarkan ya teman-teman dari Kiai Imadul Al-Bantani. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Na'udhu, apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi?
orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, jajah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Mobilisasi masyarakat melawan Belanda. Ayo kita melawan Belanda, ayo kita perang. Dimobilisasi oleh dia. Ketika rakyat Aceh itu kemudian percaya kepada dia, kemudian masyarakat Aceh bersatu melawan Belanda. Sebelum perang 1-2 hari lagi dia kabur ke Jeddah Arab Saudi, dikasih uang oleh Belanda. Akhirnya itu pasukannya dihancurkan karena sudah dimobilisasi di tengah hutan, habis semua. Ini sejarah Aceh. Sejarah di Hadramaut sama juga. Coba urut dari nama Bahar Smith atau Rizik Syihab sampai kepada Ubaidillah, adakah yang mati syahid di jalan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang perang. Jangan bawa-bawa setelah Ubaid. Kalau setelah Ubaid itu cucu Nabi asli. Kalau seluruh keturunan Nabi itu ya jiwanya jiwa perang, sama dengan orang Jawa. Ini kalau dibuka oleh Pak Prabowo, betul-betul dibuka, saya yakin ribuan, puluhan ribu yang akan daftar. Kenapa? Karena orang Jawa, orang Nusantara, Aceh, Maluku, Bali itu orang perang semua, bos. Leluhurnya tukang perang. Saya yakin kalau dibuka semuanya akan daftar, atau bukan semuanya, banyak yang akan daftar. Maka saya tidak setuju kalau dibukanya atas nama anak Nusantara, tapi untuk Ba'lawi aja. Coba kita lihat berapa Ba'lawi yang mau dia untuk perang di Palestina. Bahkan kita akan nyumbang, PWI nanti akan nyumbang, betul? Kalau Ba'lawi siap berjihad di Palestina, kita nyumbang setiap DPD berapa? 10 juta. Ini Kiai Riyad yang ngomong. Sekali lagi, apabila ada keluarga Ba'lawi yang mau perang ke Palestina, setiap DPD PWI akan nyumbang 10 juta. Yang penting yang berangkat itu adalah Ba'lawi. Kita lihat. Tapi kalau yang dibukanya, silakan seluruh pemuda Indonesia. Saya yakin, terutama daerah-daerah ini nih, Demak, Bintoro, Blora, Aryo Penangsang, itu tukang perang kabeh. Ngerisikaken. Banten, Cirebon, Aceh, Pagaruyung dan lain sebagainya, Maluku, Papua, tukang perang kabeh. Ada yang lagi stres dia itu gara-gara kalah di DPRD, kalah bupati segala macam, pasti dia ikut ke Palestina itu. Makanya jangan Pak Prabowo, jangan dibuka. Karena apa? Kita bukan penakut, Indonesia bukan penakut, tapi kita untuk perang di luar negeri itu membutuhkan pemahaman akan geopolitik global. Yang tahu geopolitik global itu pemerintah. Pemerintah sudah mengkalkulasi penting, tidak, perlu atau tidak kita mengirim bantuan personil ke Palestina. Lah kalau tidak menghitung geopolitik, di Israel itu, di Palestina, pinggir-pinggirnya ada Iran, bos, ada Mesir, ada Irak, ada Yordan, ada Suriah, Yaman nyebrang. Tapi kenapa mereka tidak datang ke Palestina? Geopolitik global tidak memungkinkan. Lah ujuk-ujuk orang Indonesia mau datang ke Palestina, baru turun di bandara udah dibredel semua. Ini belum lagi secara syar'inya. Orang berjihad itu ada syurut, ada arkan, bos. Mata yajibul jihadulana. Kapan jihad itu wajib? Jihad itu wajib ada 3 hal.
Pertama, inda hujumil a'da, ketika musuh menyerang ke kampung kita, ketika musuh menyerang ke negara kita, saral jihadu fardhu ainin likulli ahadin, maka perang itu wajib bagi setiap orang kampung itu. Yang kedua, indal tiqa'is saffain, ketika bertemunya dua pasukan, kita perang di sana siap musuh, lah ini fardu ain, kalau kabur dia itu dosa besar. Yang ketiga adalah bistinfaril imam, kalau tidak ada istinfarul imam, digerakkan oleh Presiden Prabowo, tidak boleh. Negara kita tidak diserang, tidak ada iltiqa'us saffain, kemudian kita tidak diistinfar, tidak dikirim oleh Imam Prabowo. Lalu kita di sana atas nama apa? Atas nama pribadi. Senjatanya punya senjata apa? Parang, keris dari Blora, mau menghadapi rudal nuklir. Ini kan kerisnya bukan sembarang keris. Mana ya itu yang tukang suwuk? Paling kita orang pakai suwuk, jimat al-aufaq kabeh. Ada, kalau PWI itu nggak usah ditulis-tulis, kitabnya aja beli katanya di toko kitab al-aufaq, dibawa-bawa di tas. Saya pernah begitu, itu ada teman saya, ada paman saya ini sakit di Bandung. Itu karena PWI ya, namanya otaknya itu otak santri. Dia langsung bawa kitab Asy-Syifa, yang di dalamnya itu kan ada macam-macam itu obat-obat pengobatan. Ditaruh, takut kesambet katanya. Dasar kita sih, bukannya istrinya dokter, tapi dianya begitu kayak dukun. Bukannya diobatin pakai obat, ini malah bawa-bawa kitab, wapaknya itu ditaruh di dadanya. Masya Allah, dasar santri. Nah ini, kita sekarang ini menghadapi perang yang asimetris. Perang asimetris ini ada taktik tersendiri, bos. Serahkan pada negara. Nanti negara, Pak Prabowo beserta kabinetnya yang memikirkan, kalau misalnya kita mau membantu Palestina, dengan cara apa yang bermanfaat? Kalau dengan personil, apakah ini akan menyelesaikan masalah? Coba contoh PBNU itu cerdas dalam masalah Palestina. Dia undang itu dari Palestina, pimpinan Palestina baru sehari atau 2 hari, dibiayai oleh PBNU, dibelikan tiket, disiapkan keamanan, suruh datang ke PBNU. Kemudian ditanya itu orang-orang Palestinanya, perwakilan dari negara Palestina, apa yang bisa kami bantu dari Nahdlatul Ulama? Kita NU sudah ngirimin miliaran rupiah langsung ke yang berhak, bukan seperti yang lain buka-buka donasi di mana-mana, taunya bukan untuk Palestina, untuk ISIS. Seperti ACT itu, ACT 2000 berapa itu telah terbukti bahwa dana-dana yang katanya untuk Palestina, dana-dana yang katanya untuk kemanusiaan, ternyata dikirimkan untuk ISIS, organisasi teroris yang mengacak-ngacak saudara Islam kita, yang mengadu domba antara Sunni dan Syiah yang ada di Syria. ISIS hancur, diganti oleh Jabhatun Nusrah itu di Suriah. Jabhatun Nusrah hilang sekarang baru 2 hari. Yang namanya apa? Tahrirus Syam, HTS, Hizbut Tahriris Syam, Partai Pembebasan Syam. Sama aja ini ISIS ini. Dia ini cucunya ISIS. ISIS punya anak Jabhatun Nusrah. Jabhatun Nusrah punya anak sekarang adalah HTS, Hizbut Tahriris Syam. Dia rebut itu istananya
Bashar al-Assad. Kenapa? Karena politik global pada Arab Spring 2011-an itu tidak berhasil mendongkel kekuasaan Bashar al-Assad. Seperti Irak dihancurkan Saddam Hussein, kemudian Husni Mubarak, kemudian di Libya Muammar Gaddafi dihancurkan oleh kekuatan global. Tapi Bashar al-Assad kekeh, kuat dan kokoh. Kenapa? Dia seorang sayyid, dia keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bashar al-Assad difitnah, dia adanya itu asyhadu an la ilaha illa Ali segala macam, na'udzubillah dan lain sebagainya. Ini geopolitik global. Nggak paham kita, maka bantuan yang katanya untuk jihad, untuk kemanusiaan, ternyata masuknya ke organisasi teroris. Kalau NU ini Bapak ngasih Lajisnu, Bapak ngasih NU Care, itu langsung NU-nya datang pertama ke Al-Azhar. Setelah di Azhar, bagaimana caranya kami bisa masuk ke Palestina? Jadi tidak asal berikan kepada orang, karena banyak orang yang sekarang ini mereka itu atas nama Palestina fundraising, mengumpulkan dana umat, dana masyarakat, tapi tidak sampai kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina, sampainya kepada teroris, sebagian lagi sampai kepada istri-istri simpanan. Ini kenapa tepuk tangan begitu? Punya ya? Nah, makanya PWI ini siap-siap, takut Bapak Prabowo secara hitung-hitungan geopolitik, karena tentara nasional Indonesia terbatas jumlahnya, ada 1 juta, sedangkan saya sebagai presiden berkeinginan membela saudara-saudara saya di Palestina, maka bangsa Indonesia 100.000 akan kami kirim untuk berperang di Palestina. Siapa yang mau daftar baru boleh. Yakinlah ke Balawi si Jacan nih kok. Blora 5.000, Grobogan 5.000, Sragen 5.000. Santrinya Kiai Riyad ditinggalin, dia pergi Palestina. Sama istrinya cium tangan. Tunggu aku wahai istriku, mau kemana? Palestina. Ternyata gilir. Kalau itu namanya istinfar, dikirim oleh negara boleh. Kalau istinfar, kalau tidak dikirim oleh negara ngapain? Geopolitiknya itu rumit bapak-bapak di dunia ini. Kalau tidak rumit, negara Israel kecil, jumlah penduduknya aja berapa? Luas wilayahnya nggak kayak luas wilayah Jawa Timur, paling juga Kabupaten Blora. Tapi kenapa begitu kuat dia sejak 1948 sampai sekarang? Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh hanya sekedar sebuah keinginan berjuang demi membela agama. Tidak hanya sesederhana itu. Maka tunggu aja negara Indonesia apa kebijakannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Palestina kita dukung, itu saja. Sejak Indonesia didirikan 1945 tidak pernah berubah posisi Indonesia dalam masalah Palestina dan perang Israel, bahwa Indonesia bersama Palestina dalam perjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu adalah sumpah dari pemimpin-pemimpin kita dan tidak pernah berubah setiap negara, setiap presiden, mulai dari Soekarno, Soeharto, Gus Dur, B.J. Habibie, Mega, SBY, Jokowi sampai Prabowo sekarang. Posisi kita di dalam masalah keterlibatan antara Israel dan Palestina, kita tetap berada di Palestina dan kita mendesak kepada PBB untuk memerdekakan Palestina dan menekan Israel untuk menghentikan ekspansinya, penjajahannya di bumi Islam Palestina. Ini posisi
bukan hanya dengan semangat seakan-akan menyalahkan negara tidak mengirimkan pasukan ke sana. Ngerti ora sih geopolitik global, nyala-nyalain menteri luar negeri, nyala-nyalain tentara, nyala-nyalain presiden. Sekarang sudah tidak ada zamannya orang berani-berani menyalahkan presiden, mencaci maki pejabat negara. Tidak boleh lagi ada setelah adanya perjuangan Wali Songo Indonesia. Karena bagi PWI, pejabat saudara kita, dia sama-sama anak Nusantara, ulama saudara kita, guru kita, sesama anak-anak Nusantara. Tidak boleh siapapun yang boleh menghina putra-putri Nusantara, para keturunan orang-orang besar di masa lalu yang hari ini mendiami kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. PWI hadir untuk memberikan semangat baru bagi bangsa Indonesia untuk menghancurkan mental-mental terjajah yang ada di dalam hati nurani jiwa bangsa Indonesia.